Dan tentunya hari ini kita sudah bersama dua worshiper terkenal ya kayak ini ngehits amat ini. Tapi ternyata punya bakat terpendam ya, jadi stand up comedy. Udah capek banget nih. Sudah capek banget kita ketawa-ketawa di sini. Ada Bang Andi Ambarita dan Ko Yesua Abraham. Highly requested banget ya Feb ya. Requested Requested banget ya. Bener-bener kita nunggu udah berapa lama ya? banget lama sih banget kayaknya sih. sih. Kayak dari 2002 ya nunggunya. Iya dari 2002 lagi. Umur berapa gue? 5 tahun lagi. 86 kayak gini. Lo baru lahir loh. Baru lahir. Jadi ketahuan. Kita excited banget Yes. tentunya. Teman-teman juga pasti yang menyaksikan excited banget ya. Karena kita Semoga bakal ya. mengulik lebih dalam ya tentang Ko Yesua dan Bang Andi. Tapi sebelum kita masuk ke podcast kita mau berdoa dulu. Kita bersatu hati, kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan kami boleh ada di podcast ini semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan dan Kak Brinda juga bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh bertemu dengan Bang Andi dan juga Ko Yesua Tuhan. Kedua hamba-Mu yang sudah sangat Engkau berkati Tuhan, yang siap Tuhan membagikan kisah hidup mereka Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ini bukan podcast biasa Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan podcast ini Tuhan, boleh Tuhan mengerti lagi Tuhan akan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, siap kami yang mendengarkan, kami yang mungkin dalam masalah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar daripada Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan memulai podcast ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Wow, luar biasa ya. Ko Andy sama Bang Yesua. Yes. Salah ya. Iya, Ko Andy sih. Ko Andy. Jadi Bang gimana Andi, nih? Bang Yes. Kobang. Iya, Kobang. Koko dan Abang. Iya, Ya gitu guys. Kan Ko Andy kan biasanya dulu dari jadi Ko Andy beneran Bang Andi. Biasanya di Aussie ya, tapi akhir-akhir ini di Indonesia. Apalagi udah sampai di Semarang. Gimana pendapatnya di Semarang, panas gak Bang? Panas. Panas ya, panas Iya, banget ya. iya Sama- panas. Asik sih. Asik ya. Asik. Kalau Ko Yesua nih ke berapa kali ke Semarang nih Ko? Ya sering banget ya udah. Iya udah sering banget ya. Saya bulan ini Udah keberapa ya? lokal Bulan dia sih. ini 2 ya? Apa? Awal bulan ke Crown kan? Iya, akhir bulan ya. Akhir bulan lalu. Akhir bulan lalu kan? Yes. Terus 2 minggu lalu ke IFGF. Oh iya benar, Oh bersih ya iya, barusan. tetangga. Bentar lagi KTP udah. gue Semarang. Iya Iya. benar lagi. Abis jadi Ko Yesua Pilgubnya di sini dia. di sini pilkada ya. Udah nyoblos. Iya benar ya. Kita belum. Oh belum ya. belum. Iya. Nggak Gue apa-apa, nyoblos aku temenin. hidung sih. Baik. Ngumpil dong salah. Bagus. Good for you. Good for you katanya ya. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bang Andi sama Ko Yesua nih? Kamu dulu deh. Kok gue dulu sih? Iya, selain jadi artis ya sekarang Iya, ya. benar. Iya, ini Iya. artis ini. Harus banget gak sih? Terakhir yang Enggak lah. waktu Tuhan pasti yang terbaik Bang. Oh, Ya kan lihat kan yang di iya. terhuas. Oh iya. Yang konser di itu loh, yang konser bareng si Liodra ya, FYP lewat mulu tuh. Puji Tuhan. Wah, Puji Tuhan. Tuan pakai. Iya, biasa. Masih dipakai puji Jangan lupa Tuhan. bayar perpuluhan. Ke siapa nih Bang? Bayar lagi. Kok banggo. Jangan lupa memberikan perpuluhan. Iya benar. Mau bayar perpuluhan. Puji Tuhan, baru aja sembuh, recovery sama Bang Andi Iya, juga. juga, ya. Kecapean Iya. kali ya. Supaya. sih. Terus pancaroba kan. Iya Ya, benar-benar. Panas Ekstrim. dingin, panas Iya. AC, panas AC, panas AC. Jadi sakit tenggorokan tapi puji Tuhan sudah pulih. Wow, Tuhan luar Yesus biasa. baik, bisa nyampe ke sini. Hampir digantiin tadinya Oh iya sama serius. Frankie Kuncoro. Serius? Oh ini fun fact-nya berarti sempet. Ini baru tahu nih kita. Iya, betul. Enggak sih. Oh enggak. Astaga, aku percaya lagi. Oh my god. Aku percaya lagi guys. Itu mana Salah mungkin ya. jadwalnya Kiki. Digantiin sama Frankie Kuncoro lagi tambah nggak mungkin. Ya maaf ya, kita berdua kayak percaya. Iya, percaya aja Fun lagi. fact gitu ya. Tapi puji Oke. Tuhan lah, semua all good, nggak berasa udah mau akhir tahun. Iya. Iyalah, ya cepet banget ya tahun ini ya. Iya benar. Lalu gimana Bang? Kalau saya ya baru pulih juga. Suara aku masih dalam tapi tetap proses. enak lagi di kupingnya. Iya, aku pikir Tetap emang kayak ngebas-ngebas, gini. Iya. Puji Tuhan. Iya. Ya baru pulang dari Sydney juga. Oke. Nah di situ yang lumayan suaraku sempat kayak turun kayak 1 oktav. Jadi sampai di Sydney ketemu sama dokter THT dibilang tidak boleh ngomong 1 minggu. Oh iya seriusan itu. Ya jadi di rumah pakai bahasa tubuh. Jadi Kayak belajar gitu. ya. Iya, belajar ya. Belajar atau Iya. sebisanya aja. Sebisanya. Bisanya aja. Ya, unik sih. Iya. But I got my voice back.
and it's still on its way. Tapi setelah itu ya sibuk sama keluarga, ngantar jemput anak sekolah. This is my life now. Family man banget ya. Family man. Gue juga sih. Kalau gue nganter temenin lagi. Wow. Temenin. Papa idaman Terus gue ya. sakit pinggang. Kenapa? Karena Duduk mulu kan. Emang berapa lama lu nungguin? Hah? Nungguin Dari berapa awal? lama? Sejam setengah. Oh, sejam setengah. Lumayan Kan sih. masih bocah. Iya. Oh iya. Sebentar Masih- doang ya sekolahnya ya. Kalau selukas jam 7 sampai jam 12. Dia udah. Tapi aku nggak nungguin. Udah TK ya? Udah K2. K2 ya? K2. Oh, luar biasanya. K2 filmnya Ji Changwook tuh. Iya bener, The King to Heart. Iya. Sorry. Malah promo. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti gue. Ketahuan ya, The K-pop Iya, banget ketahuan ya. ya. Luar biasa. Oke. Jadi kedua orang ini yang di depan kita nih selain dia luar biasa dalam pelayanan, jadi family man juga ya Kak Iya. Brin ya. Jadi aku juga sering liatin story-nya Ko Yesua dan Bang Andi Ini ya. salah terus Balik ini. lagi Ko dan Bang ini. Jadi sayang banget sama istri dan anak-anaknya Puji Tuhan. ya. Ya, harus. Iya dong. Harus ya. Iya harus sih. Tapi soalnya kan fenomena kan Iya, banyak banyak terjadi banget ya ya. di dunia ini banyak Dunia yang ya aman ya. Fenomenanya di mana mereka sayang banget ya. Iya, bener, sayang banget. Saking sayangnya sampai nggak kelihatan ya. Betul. bahkan saking banyaknya sayangnya sampai sayang sama orang lain juga Iya, gitu. bener. Nah No gitu loh comment. sih. Sedikit Explicit. intermezzo ya. Kita minum dulu ya. Putri. Boleh minum dulu. Tos dulu, tos. Tos dulu, kita tos dulu. Tos dulu. Minum. Yang mana nih? Ya, oke, kalau sebenarnya kita sebelumnya udah pernah ngobrol juga sama Ko Yesua ya tentang behind the story dari seorang Yesua Abraham tuh bisa jadi Yes. Menerima pelayan panggilannya, gitu. iya betul. Kalau dari Bang Andi Nah. sendiri nih Bang, Iya. awalnya apakah memang Dapat kalau panggilannya, Ko Yesua dulu kan waktu SMA ya, Iya. ya gitulah ya ceritanya, mungkin bisa lihat di link sebelah ke ceritanya yang sebelumnya. Ada nih fotonya. Nah kalau Maaf ya editor. kalau Bang Edi sendiri gimana? Dulunya bandar judi. Oh iya. Really ini beneran gak sih Ko? Ini Kakek percaya Zeus lagi itu nih gak gua sih? nih. Zeus itu ya. Zeus judi online dong. Iya. Gimana Bang? Kalau gue mulai dari mana ya? Coba lu lahir di mana, Coba Bang? iya Bang. Iya, saya lahir di kota namanya Blacktown in Sydney, New South Wales. Jadi itu banyak orang kulit hitam di situ. Oh enggak. Ke Blacktown. It's just a Cuma small. sebutan aja ya. It's a small town in the outer skirts of Sydney, western suburbs. And di situ I just grew up with my family. Lu anak keberapa, Bang? Gua keempat, Dari paling bontot. Dari, ya, paling bontot. Jadi papa mama saya udah melayani. Jadi mereka migrated dari Jakarta ke Sydney akhir 70-an. Oke. Ya oke. So fast forward, aku udah kenal namanya gereja, udah ke gereja setiap minggu. Dan papa saya penetua, dan nyokap tuh ikut kor, ya. Jadi setiap minggu tuh pasti ke gereja. Tetapi saya hanya mengenal gereja, Oke. bukan mengenal Yesus. Ya, jadi itu fast forward deh sampai high school masih tetap belum really appreciate who Jesus was. I just knew about church. So fast forward lagi, setelah kuliah kayaknya ya, setelah kuliah itu makin parah deh. Aku kayak clubbing, minum, mabuk, fighting, ya, berantem. Ya, ini nggak sesuatu yang saya banggakan sama sekali. Tapi ya ini proses saya ya. Setelah itu aku masih melayani di gereja. Oke, berarti bareng jalannya ya? Maksudnya Sambil pelayanan tapi masih tetap dengan kehidupan itu. Ini memang cerita hidup saya ya. Jadi kalau ada yang nonton, wah kayaknya gue bisa nih kayaknya bisa gitu nih. ya. Nah, Enggak, jangan. jangan Ini juga. bukan Itu masa formula lalu. Iya. gitu. Ini proses, proses orang hidup beda. Jadi Oke. so one day my dad asked me, "Do you want to get baptized?" Di situ aku started to get more familiar and appreciate the Word of God. Started reading the Word of God. Udah terima Tuhan Yesus sih, sebetulnya udah terima Tuhan Yesus. Tapi at the same time,
aku masih not yielding, istilahnya Oke, enggak iya. Sepenuh hati nggak gitu sepenuh ya. hati Iya, iya, gitu iya. ya. So dari situ aku mulai understanding, reading, applying the word of God. Then my father asked me, "Do you want to get baptized?" So I got baptized, dan dari situ hidup saya mulai berubah. Jadi ngomong jorok setelah setiap kalimat ada omongan jorok pokoknya. Setelah saya ngalamin itu, dengar kata-kata jorok atas itu saya udah jijik banget gue dengerin gitu. Iya, Kayak nggak kayak Apa orang sih gitu ya, iya. gitu, you know. Iya, Put oke. this, you know, shove your sakit finger. gitu Iya, ya, sakit iya, ya, iya. nggak enak. Bau rokok aja tuh gue nggak suka. Sampai sekarang gue nggak suka bau rokok. Minum saat saya satu malam ya. This is after my mom passed away. Panggil Tuhan. Itu wake up call for me juga. I was in the club with my friends and I just said, I was just looking around and I said, I'm getting too old for this. I don't want to do this anymore. That was the last time I go clubbing. Oke. And this was my last time I ever drank alcohol. So after that, my life just changed. And it's only not by my power, but by the power of the Holy Spirit that changed. He changed my life. Yes. And I know my life before. And if I was God, I wouldn't touch me. If I was God. Iya. Iya. Ini anaknya parah banget. Tetapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan tetap masih mau pakai saya untuk menjadi berkat. That's what I do. That's why I do what I do. That's why aku mau hidup buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Karena saya tahu hidup saya dulu nih, tapi kasih Tuhan tuh terlalu besar. Iya. He's so big, you know, he's so big. And itu yang saya ngalamin pribadi. And that's what I live today. Wow, luar biasa ya. Keren. Jadi turning point-nya tuh from yoga baptis tadi ya. Yeah. Harus tahu baptisnya, lu dibaptis siapa? Gue dibaptis sama Pastor William Kantu. Oh, Ya. luar biasa. Itu musim apa? Winter, Berapa derajat? 7 derajat. Dingin banget tuh rasanya ya. Di kolam renang abang gue. Jadi itu dingin banget. Oh jadi kebayang lagi dingin banget. Nah, Dingin jadi banget, itu woy. alasan kenapa bertobat akhirnya. Oh iya benar. Jadi kayak kedinginan. Wow, gitu Freezing. ya. Gitu Jadi ya. buat teman-teman yang udah dibaptis juga bertobat, dimasukin di air yang 7 masukin air derajat dingin ya. 7 derajat. 7 Kamu pasti bertobat langsung. Dan di baptisnya Melenceng sama lu. pendeta Williard ya. Salah. Salah. Salah tafsiran deh. Salah tafsiran. Jangan ntar ada Iya. dia. Tapi itu beneran di kolam renang 7 derajat. Yeah. Derajat. Yeah, it was in the middle of winter. Dingin banget. Bangwell, Kamolen came to Sydney because that's when our churches were very close. And Tuh Bang Wel tuh. Aduh, kenapa sih harus dibaptis Iya ya lagi 7 ya. derajat begini, Bang. tapi seru sih. Ikut masuknya soalnya ikut masuk juga kan pasti pendeta Williard. Iya, Jadi kayak iya, ikut iya. dingin banget gitu kali ya. Dan di situ aku mulai mengenal mentor-mentor baru. Yeah. So that's why my life mulai Change. not only changed but stayed on course because I had Yeah. I had the right mentors, I had the right community. Jadi nothing to influence me to go back to that life. Yeah. Not that I wanted to, tapi there was no more influence. Betul. Yeah. Iya. Yeah. Oke, So oke. cut Tapi semua. emang luar biasa ya dari dulu yang kesaksiannya Ko Yesua, Bang Andi. Tapi memang setiap kita tuh kan pasti punya Prosesnya masing-masing proses ya. masing-masing. Iya. Bener ada yang kita juga punya masa lalu yang Tuhan izinin supaya kita tahu akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan dan yang dibilang Bang Andi tadi ya. Iya. Sekalipun kita ngerasa kayak ya gue ini gak layak banget Tuhan, tapi Betul. Tuhan kalau udah pilih ya emang bener-bener itu kasih karunia gitu ya Ko ya Bang ya. Maksudnya kayak aku percaya dari Bang Andi dan Ko Yesua emang udah ada rencana dan visi Tuhan yang luar biasa dan kalian berdua tuh salah satu yang sangat memberkati kita di zaman COVID. Betul. Bener-bener pas COVID. Really. Sih. Jadi Maksudnya sekarang kayak- udah gak memberkati. masih ternyata. sangat Pas lebih COVID doang. memberkati Kita dong. ngomongnya start Iya, from. start Oh, from. start Iya, from. start from. Till now ya. Ini masih di terus Iya, ya. keep going Iya, ya. iya, still Jangan cepat counting. sakit hati, Oh, bro. iya. Lu harus Still berjuang counting ya. dikit. Agak ditahan dikit. Agak ditahan ya. Dikit. Still counting kok ya tetap sih. Iya luar biasa. Cepet tersinggung nih koko kita ini. Iya. Oke.
Tapi seru maksudnya banget ya. dari situ iya benar kan Kak. Jadi dari situ jujur sih setiap Wow. mau cari inspirasi aku sendiri ya kalau misalnya mau Jujur. cari lagu worship lihatnya kalau nggak Ko Yesua Bang Andi Ya, benar. benar, Karena benar. aku ngerasa touch my heart banget Benar, ya temanya touch Smile tema Revival SRW Worship nanti itu malam. bener-bener pas di kalian berdua gitu loh Ko dan Bang Andi. Jadi kayak aku jadi dari ceritanya jadi aku apa ya nangkap satu hal yang kayak kalau kita bisa dipakai Tuhan seluar biasa ini ada proses yang luar biasa juga yang udah kita alami sampai di titik ini gitu ya. Dan ada yang pengen aku tanyain jadi kayak sebelum akhirnya Bang Andi dan Ko Yesua dapat panggilan ini gitu ya. Apakah pernah dapat pengalaman pribadi dari Tuhan yang benar-benar berkesan yang kayak wah iya nih. Maksudnya aku udah gak bisa lagi nih dengan hidupku yang lama nih. Aku harus udah yang benar-benar totalitas sama Tuhan. Semua hidup aku harus aku serahin sama Tuhan. Ada gak sih pengalaman yang benar-benar Atau triggernya iya kapan triggernya yang gitu. benar-benar aku ninggalin semuanya harus benar-benar fokus ke pelayanan sampai akhirnya di titik ini gitu. Lu? Lagi mikir sih kayaknya. Lagi merenungkan. Iya lagi merenungkan nih. Lo ada trigger lo? Air Kalau- dingin itu. Kalau bukan? kalau bukan air dingin. Kalau Iya, kalau gue aku selalu terkesan dengan kemurahan Tuhan. Karena seharusnya kita semua udah kiamat ya. Iya, benar. Udah habis. nggak selamat sih, iya benar. Karena Dosa kita. standar kekudusan Tuhan itu terlalu tinggi buat Betul. kita. Yes, Gitu. benar-benar. Yes. Tapi Tuhan membuat satu cara yang istilahnya it's a miracle. What he did is a miracle for us to experience. Not only to experience but to accept and to receive in faith. And to think, yeah, my life before was like that. Kayak begitu, separah gitu. Iya. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan gue bisa hidup, gue bisa nafas, gue udah makan, gue udah minum, gue ada tempat untuk istirahat atau tidur, ada atap di atas di atas kepala saya, gue ada istri, ada anak-anak, diberkati, ada sehat, kita sehat. But not only that, you know, it's the mercies of God. Yes. We like it's like what Romans 12 verse 1 says. You know, therefore, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. This is your true and proper worship. Now, if we were to break that down, in view of God's mercy, kita harus mengerti nih kemurahan Tuhan tuh sampai semana sih. Berapanya gitu. Kita harus mengenal dulu nih, harus pelajari gitu loh. Iya, Istilahnya benar, jangan Setuju. kalau kita dengar kemurahan setiap minggu kemurahan itu istilahnya bisa hilang tuh maknanya, Iya. ngerti nggak? Tapi kalau kita pelajari sendiri, kita baca firman tuh, wah ini Tuhan melakukan ini buat gue. Terus kita apa kayak renung juga, wah ya gue hidup gue kayak gitu, tapi Tuhan masih mau Pakai gitu. Iya. masih mau sayang sama gue, masih mau selamatin gue. Iya benar. Kasih perkara yang besar, kepercayaan yang besar. Gue aja nggak bisa gitu sama orang loh, Iya benar. ngerti nggak? Benar. Iya. Orang yang gue paling sebel tuh Tuhan mengasihi dia loh. Iya. Kemurahan buat gue sama dia tuh sama. Yes. Benar. Itu yang it's hard to comprehend. Iya. Yes. And when you understand that He gives you the strength to live a holy life. He gives you the strength through the Holy Spirit. He gives you the Holy Spirit. Ini kuasa yang tinggal dalam kita tuh kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati loh. Ini kuasa yang tinggal dalam urapan itu Roh Kudus dalam hidup kita loh. Itu luar biasa juga. Iya. And when you understand He did all of this for us, in view of God's mercy, karena kemurahan Tuhan, offer your bodies as a living sacrifice. Ini Rasul Paulus kan katakan gitu karena apa? Gua tuh I wanna sell out, gua mau beli itu. Itu artinya gua mau. Kayak lu lihat sesuatu, over pakem apa di KFC itu ada apa paket apalah itu. Paket panas. Paket panas tuh. Paket panas. Wah, gua tuh Ketahuan murah ya. tuh. Super besar. Ya, super besar murah tuh gue mau. Iya. Istilahnya kayak gitu loh. Bener. Wah, itu kemurahan Tuhan keren banget. Yes. Asik banget. Bukan asik, tapi istilahnya Luar biasa. luar biasa banget. It's extraordinary. I want that. And because I want that, I offer my life as a living sacrifice.
You know, and offering living sacrifice itu artinya apa? Ya, ya hidup yang lama. Yeah. Ya tubuh ini kita pakai as an instrument of evil or of good. Ya. Ya, buat kedagingan atau untuk roh. Iya, betul. You know, and as a living sacrifice, ya itu artinya ya it's that, you know, doing what you used to do. Sekarang karena ada transformation dalam hidup, dalam pikiran kita lebih mau pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Gitu. Holy and pleasing itu istilahnya holy. There's only one definition of what holy is. That's Jesus, right? Yeah, Jadi aku yes. teringat tuh kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Iya. Amen. Bukan artinya kita harus kerjakan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi istilahnya gini loh, kayak have you pernah exam nggak? Exam Iya, iya. matematika. Iya. Iya. Kalau kita ada exam matematika, kita dinilai dengan apa? Nilai benar salahnya itu ya. Benar. Nilainya apa? Jawaban Yang benar. sama Kesalahannya. bukan kesalahan, Rumusnya. Prosesnya, rumusnya. the working out. Ya. Oh iya, 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 iya. Gitu. Kita udah dapat nih keselamatan nih. Tuhan udah kasih nih, udah ada. Kita udah terima dalam iman. Nah, sekarang kita harus kerjakan iman kita. Artinya apa? Kayak istilahnya we have to work out how do we get to this? How kok bisa kita dapat ini? Iya, benar-benar. Kita harus mengenal lebih lagi, kerjakan keselamatan kita lebih tahu Tuhan Yesus lebih lagi. Iya, benar. Karena apa? Holiness is Christ likeness. Iya, iya. We have to be like Christ. Yeah. Kita disempurnakan tiap hari lewat proses, dimurnikan hati, iman, karakter semua, supaya kita hidupnya kudus, Yeah. yang berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi istilahnya ini memang panjang sih jawabannya, tapi when we start to understand this, we know our position, we know Yeah, what we need to Setuju, do. setuju. Because when you have understanding, you know what direction you have to go to. Yes. Dan jangan sampai kayak anak-anak muda belum tahu oh Tuhan ini body gue. Iya. Itu I know hidup Jesus gue. because I know the song ya. Jesus loves me this. I know. Ya, Jesus loves me karena itu. No, it's not enough. Iya. It's not enough. I'm sorry to say, it's not enough. You have to know pribadinya Yesus. Yeah. You have to experience who He is. Yes. Gitu, and what He has done for you. Ya karena I know my life before. Gitu. I know who I was before, and for God to use me as perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga berkat, pakai talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya mengaku bahwa ada banyak orang yang jauh lebih jago dari saya nyanyinya. Ya, tapi nggak tahu Tuhan mau pakai saya. Iya, benar-benar. Tapi ingat, harus ada prosesnya gitu loh. Betul. Iya nggak sih bro? Betul, betul. Harus ada prosesnya. Gak ada yang instan ya. Karena nggak ada yang instan. Karena gini loh, saya percaya bahwa karakter kita harus nampung talenta kita. Betul, setuju. Semakin lebar karakter kita, semakin tinggi nanti talenta kita Talentanya, bisa yes, dipakai, setuju. teman-teman. Kalau enggak jatuh. Benar. Iya, betul. Jatuh. Dan itu bukan memuliakan Tuhan. Iya. Itu memalukan Tuhan. Betul. And I don't want to be part of that segment. I want to glorify God. Yeah. Yes. Wow. Wow, luar biasa ya. Tapi setuju sih, benar. Selesai podcast hari ini. Iya sih benar. Kok Yesua belum kasih jawaban? Iya nih kalau Yesua. Ya kalau kayak Yesua Tapi gimana? bener sih, maksudnya kalau dibilang titik kenapa akhirnya mau memilih melayani ya, walaupun Tuhan juga masih pakai di dunia sekuler gitu loh. Iya, betul. Ya kan, baik aku Bang Andi juga tetap memberkati di dunia sekuler dengan sama istrinya juga Iya. gitu Iya. kan. Ya, karena kalau aku di titik waktu itu mungkin udah pernah sharing juga di podcast berikutnya. Iya. Ya waktu aku SMA itu ya, aku tiba-tiba merenung aja dalam tentang kok bisa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, ya balik lagi bermurah hati sama manusia Iya, gitu loh. betul. Iya. Dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi kok milih jadi manusia, itu kan aneh. Betul. Gitu kan, Benar. kayak kalau gue jadi Tuhan gue nggak mau jadi manusia, Iya. ngapain gitu. Udah enak jadi Tuhan gak sih? Iya, kayak jadi Tuhan bisa melakukan segala Iya, sesuatu. iya. Ini kalau orang-orang pada kurang ajar, Yesua Iya. kurang ajar ya kan, Tinggal letak. Iya. hilang gitu. Thanos snap kan Iya. bisa Hilang. hilang bikin yang baru bisa, gitu loh. Betul. Tapi kenapa kok Tuhan setia banget dengan dirinya sendiri ya? Iya, Karena iya. dia adalah kasih,
dia, kebenaran dalam dia setia sama dirinya sendiri, bahkan dia akhirnya mengorbankan dirinya. Itu kan nggak masuk akal gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya merenung dan papa aku bilang ya karena manusia berharga. Itu sih titik itu ya, bahwa ya sebegitunya ya ternyata Tuhan sayang sama kita ya. Yes. Ya makanya kita nggak mau lagi, kita berusaha dengan sebisa mungkin bersama dengan Roh Kudus mau melakukan hal yang terbaik buat Tuhan gitu loh. Hidup dalam rencana Tuhan, karena Tuhan udah sesayang itu kan sama kita. Walaupun mungkin dalam perjalanan ya gak bisa dipungkiri pasti ada keselimpet, ada jatuh. Tapi ya kita bangkit lagi, kita selalu berusaha untuk bukan karena Tuhan sayang gue ya nggak apa-apa, enggak. Tapi justru karena Tuhan sayang gue mau fight lagi, berjuang lagi, menyenangkan Tuhan, glorify Tuhan. Amen. Jadi ya memang titiknya kalau bisa dibilang kesadaran ya, awareness akan ya tadi siapa Tuhan dan siapa kita gitu loh. Betul. Dan bagaimana besarnya kasih Tuhan itu. Makanya kan kita udah bertahun-tahun jadi Kristen, seringkali Yohanes 3 ayat 16 itu cuma hafalan doang. Iya, cuma jadi kayak padahal kalau kita renungin deep tuh memang sebegitu besarnya gitu loh, cintanya dia gitu. Betul. Sampai dia ngorbanin anaknya sendiri gitu. Yaitu ya dirinya sendiri gitu kan. Itu kayak why gitu loh. Nah, kalau kita merenungkan itu sungguh-sungguh, itu bukan cuma ayat yang tuh dikeluarin ayat. Hebat ya. Luar biasa kan. ChatGPT bukan ChatGPT dong. ya. Iya, jadi ya kalau kita sadar akan kesadaran ini, pasti kita rindu tanya Tuhan mau apa ya atas hidupku. Betul. Tuhan, rencanamu tuh apa sih atas hidupku gitu. Yes, benar. Gak semua orang kan dipanggil buat jadi hamba. Iya, betul. Kita semua hamba Tuhan. Betul. Tapi gak semua orang dipanggil untuk ada di industri gereja atau musik. Tapi semua orang dipanggil untuk jadi berkat, memuliakan Tuhan di dalam masyarakat lewat talenta, panggilan yang Tuhan udah kasih buat kita semua. Entah itu jadi guru, entah itu jadi karyawan, jadi staff di bidang pendidikan atau di bidang hukum atau di bidang kesehatan atau kulineri atau pariwisata, itu semua glorifying God gitu loh. Benar-benar. Gitu. Jadi ya itu sih kesadaran itu, bahwa kita sekarang ditempatkan di dunia ini dengan cinta Tuhan yang begitu besar. Tuhan punya rencana yang begitu besar, tujuan yang besar juga buat kita memuliakan Tuhan. Luar biasa ya. Gitu. Jadi jawabannya sama ya keduanya. Sama. Emang kuncinya di awareness ya. Jadi setuju sih. Awareness. Jadi yang dibilang Ko Yesua sama Bang Andi tadi, kalau emang kita punya kesadaran tuh beda ketika kita melayani Tuhan. Kayak yang dibilang sama Bang Andi tadi. Jadi kalau kita udah tahu, sadar kasih karunia-Nya Tuhan yang besar sama kita, karakter kita juga akan terbentuk sebagai karakter. Memang kita nih hamba, kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Jadi talenta itu jadi bisa bertumbuh. Kayak perumpamaannya. Terus yang dibilang sama Ko Yesua tadi benar. Jadi karena kita mentang-mentang kita disayang, jangan kita semena-mena. Tapi justru disayang itu sadar, oh iya gue anak raja loh. Jadi gue harusnya bersikapnya berubah selayaknya dong, gitu anak Tuhan gitu ya. Wow, luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan tuh ada yang pernah ngomong kayak betadin. Gimana? Kasih karunia Tuhan tuh salah satu fungsi dari kasih karunia Tuhan tuh kayak betadin ya. Jadi ketika kita jatuh, kita ingin kita punya kasih karunia Tuhan. Iya benar. Itu bisa menyembuhkan luka kita, bisa membuat kita confident lagi. Tapi jangan sampai jadinya gue punya betadin, jatuh. Dijatuh-jatuhin mulu. Dijatuh-jatuhin terus. Sakit tuh. Kenapa jatuh terus? Ada betadin lah kan, kayak gitu kan. Salah kan. Iya, salah konsep. Nah tuh, buat yang nanya, kan Tuhan sayang, kenapa? Kan gue bisa minta ampun lagi. Itu jawabannya ini. Betul. Perumpamaan betadin tadi. Ya kali emang luka. kalian rela? Tuhan sih selalu buka tangan ya selama. Cuman kan masa iya hidup kita mau seperti itu mau gitu loh. Luka terus kan ya nggak mungkin juga gitu. Emang gak sakit ya? Aduh. Kan ini selalu sakitnya beda ya? Sakitnya di sini. Selalu ada konsekuensi kan. Iya kan? Mungkin kita luput dari hukuman, tapi kita nggak luput dari konsekuensi. Iya, betul. Iya kan. That's right. Dan konsekuensi itu, wah kita udah lihat lah banyak teman-teman kita yang mereka tahu apa ya, sebenarnya mereka tahu kasih karunia Tuhan gitu, tapi mereka mempermainkan kasih karunia itu, dan konsekuensinya ke keluarga mereka, konsekuensinya ke pernikahan. Itu dari buahnya kan. Iya betul. Bukan kok Tuhan gak sayang gue, lo you choose that gitu. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi Dalam. Kok jadi dalam ya. Jadi dalam ya. Kita cos lagi dulu. Tas lagi. Emang kalau kita bisa rangkum dikit, emang kalau kekristenan itu sebuah pilihan memang ya. Iya. Tuh. Orang yang bisa pilih itu orang dewasa. Iya, setuju. Jadi memang anak-anak kecil tuh nggak bisa pilih. Gak bisa. Iya. Jadi kalau kita memang dewasa kita harus memilih. Bisa milih. Betul. Ya. Setuju. Iya. Karena beda ya orang Kristen yang cuma
Kristen KTP sama Kristen yang dia sadar Kristen itu karena dari kasih karunia Tuhan gitu. Kita sih percaya bahwa setiap orang ada proses sendiri. Betul. Yeah. Setuju. Aku sih hormati itu. Tapi kayak lu mau di situ aja. Betul. You know. Iya. Lu nggak mau expand Yeah. or expound in Iya. your faith, you know. Kalau proses komplit, tapi proses itu malah ada kesempatan untuk kita bertumbuh. Betul. Iya. Gitu. Betul. Jadi makanya kita harus lihat tuh setiap musim yang kita bisa yang kita ngalami itu dengan kacamata dewasa. Benar. Setuju. Karena aku percaya kalau kita melewati musim dan kita menjadi pemenang, itu ada upahnya juga loh. Betul. Iya, You know? betul. Yeah. You know, my wife went through a very heavy, itu titik terendah gue sih waktu kita menikah dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan ada jalannya. Iya. Betul. Kalau saya nggak keluar dari tempat kerjaan, aku nggak bisa nge-launch atau mulai YouTube ini. Pelayanan ini juga ya. Benar. So I had to begin from titik terendah hidup gue mundur salah, maju salah, kanan kiri naik turun salah, semuanya salah pokoknya. Iya bro, itu memang Pilihan yang berat ya. pokoknya it's really heavy. And I was like, what is this I'm going through? But at the end nanti setelah 3 tahun 4 tahun lagi, oh Ini loh maksud Tuhan. ini Iya. Tuhan indah banget Tuhan. Benar. Ya gitu. Setuju, Luar setuju. biasa sih. Berarti awalnya kalau dari ke Yesua sama Bang Andi itu ke dunia sosmed pelayanan itu, apakah dari YouTube itu konten di COVID itu atau sebelumnya emang udah sempet create? Kalau aku sebelum Oh udah sebelum, oke. Ini berapa tahun sebelum deh Lu 2018 inget gua. kayaknya ya, setelah nikah ya gue nikah 2017. Oh 2 tahun sebelum COVID ya. 2 tahun. Kalau Iya. aku 2019, 1 year. 1 Iya, tahun persis ya sebelum. setahun itu ya. Ya. Iya. Mulainya tahun 2018 dengan tidak ada berencana untuk viral, Iya. Oke. nggak ada berencana untuk terkenal, nggak ada berencana buat itu. Memang ya titik terendah sih, gue nggak ada kerjaan, pengangguran nih gue. Oh, pasti. Iya. Jadi istri pulang-pulang ke kos, dia ngekos loh di Sydney. Oke. Dia bilang gimana sayang kamu ini, dia lihat ada satu cover gitu. Suaramu bagus sayang, gimana kalau kamu bikin cover apa cover Iya. ini loh ini, siapa yang mau dengar suara gue bilang. Gimana sih lu, nggak usah ya gitu. Terus ya karena istri ya gitu. Biasa lah ya. Ya holy nagging, you know. Holy night. Holy nagging ya. Ya, jadi Bener lagi. she kept pushing me to do it. So ayo udah untuk membungkamkan. Iya. Dia yaudah deh aku bikin satu lagu. Nah aku pilih salah satu lagu yang aku suka. Ya, I like the song. Lagunya Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Oh iya. Ya, jadi kita ke taman, ku syuting dengan gear apa adanya. Terus udah recorded, shot with my little brother, put the lighting, edited it, mix it, upload it to YouTube with no Expectation at all. not only expectation, no experience. Iya. No experience iya, in uploading. iya. Ini YouTube buat gue udah baru nih. First trial itu ya. First round. Ini gue upload. Oke loh, dalam sebulan 33.000 views. Wow. Oh oke. Wah biasa. Lumayan juga udah. Iya. Banyak ternyata. Tapi setiap kali aku kayak lihat, aku nonton untuk update viewsnya gitu. Kok di hati saya kok nggak damai sejahtera damai gitu ya. Karena aku orangnya paling nggak bisa tampil. Karena aku dari dunia syuting ya, aku selalu di belakang sebagai producer, backstage ya. sebagai director dan sebagainya. So I'm never in front of the camera. Iya. So I thought, nggak deh kayaknya kan. Something my spirit didn't feel right. So I locked the video. Sampai sekarang nggak bisa nonton. Serius? Iya, nggak ada. I locked the video. Gue mau lihat dong. Iya dong. Habis ini deh. Spesial di sini Harus akan ditayangkan. Iya, Itu tidak waktu ditayangkan. jenggot gue masih hitam. Yang sekarang udah putih-putih. Iya ya? Yeah. So yeah, I locked it. And then istri saya pulang. And
kenapa nggak bisa dibuka? Dan aku ceritain, dia ngerti banget. Oke, jadi oke deh. Terus berapa hari lewat, dia bilang gimana kalau kamu nge-cover lagu yang kamu suka, tapi lagu rohani. Oke. Ada satu lagu nih, gue selalu bawain di gereja. Jemaat udah bosan, udah hafal kalau gue pimpin pujian itu selalu gue bawa, karena gue rasa itu lagu itu melekat di hati gue. Ini kayak it describes my journey, describes my life. Apa tuh lagi bang? Pribadi yang mengenal hati gue. Yeah. So I recorded that song, set up the cameras, the lights dengan gear apa adanya. Terus aku berdoa sama Aca, aku bilang kita berdoa, Tuhan, aku berdoa siapapun yang nonton ini, aku berdoa aku bisa menjadi berkat buat mereka dan bisa mendampingi mereka dalam pujian dan penyembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus kita recorded it on top of a bed, di atas ranjang di kos. Terus aku upload, terus sudah selesai aku. Just left it, and then dikasih tahu, itu ada 50.000 nih. Wow, lebih banyak ya. Dalam 1 bulan. Wow. Oh serius? Aku nggak itu loh, nggak cek ya. I just left it. Terus aku, kok bisa ya ini? Ada komen bahwa aku kok dengar lagu ini kok adem ya, terberkati gitu. Kok terberkati. Saya bukan orang Kristen tapi boleh nggak saya dengar lagu ini? Kok dengar lagu ini kok rasanya beda? Wah, saya terima kesembuhan waktu bukan kena lagunya ya, tapi di saat mereka menyembah ada hadirat Tuhan datang ya. Ya, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam keluarga gitu waktu. So it's not me, it's not. I have nothing to do with it. Up till now it's got like 7 million views. Wow. And orang bilang gimana lu strategize gimana sih bisa dapat segitunya banyak. Aku bilang lu nggak percaya kalau gue ceritain gimana strateginya tuh susah banget. Oh ya, gimana? Gue pikir bikin deck gitu kan, ada kesini gitu. Enggak. Lu taat sama Tuhan. Itu nggak gampang. Obedience isn't obedience when you agree. When you disagree but you remain obedient, itu obedience. And that's what I've learned. Lu taat sama Tuhan, ikut sama Tuhan, walaupun susah. Badai datang, kayak seperti Petrus tuh. Waktu dia keluar jalan di air, dia melihat angin. Kenapa dia melihat angin? Karena itu dia revert back to his experience as a fisherman. Betul. And that's what I tried not to do, not to revert back to my ways of producing, directing, harus gini enggak. Dengan apa adanya aja. And so far, God has blessed a lot of people through this ministry. Dan sekali lagi ini bukan buat kemuliaan gue, tapi ini semua kemuliaan Tuhan. Amin, luar biasa. Karena kalau aku lihat motivasinya dari awal emang buat Tuhan ya. Jadi Tuhan pun izinkan viral gitu ya. Ikut campur tangan. Iya, campur tangan. Karena memang untuk kemuliaan Tuhan itu tadi ya. Dan memang Bang Andi dari awal gak ada ekspektasi yang kayak siapa tahu gue bisa begini, siapa tahu enggak. 50.000. Iya, dari awal 50.000. Orang bilang hoki banget, pas banget nih sebelum COVID. Gue nggak percaya hoki ya. Enggak. Itu hoki tidak ada di definisi gue. Benar. It's nothing like that. Itu malah rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan. Benar. Kalau Ko Yesua tuh pengalaman awal YouTube yang benar-benar bikin Ko Yesua viral, bisa ceritain nggak tuh? Jadi 2016 itu kan aku menang ajang pencarian bakat. Iya, ajang pencarian bakat. Ikut. Menang gue bang. Tapi nggak ada yang tahu gue. Jadi aku tuh sebenarnya udah nggak mau nyanyi waktu itu ya, karena aku sempet pengen banget viral kan. Ini aku ceritain lagi sedikit singkat. Karena SMP dapat penglihatan dari Tuhan. Gue lagi sampoan dapat penglihatan Tuhan bawa ke stage. Serius. Lu pernah cerita. Bawa ke stage segala macem. Dan jadi pikiranku waktu itu aku pengen terkenal. Sampai cobain aja pencarian bakat ABCDE nggak jadi kan. Sampai di titik akhirnya aku merenung yang kok Tuhan sayang segala macam. Habis itu kan kenal Tuhan lebih dalam. Udah nggak pengen tuh, nggak pengen terkenal. Aku cuma bilang Tuhan aku mau melayani Tuhan. Sampai akhirnya ada tawaran dari gereja untuk yuk lu bangun worship team di gereja gitu kan. Tapi mentorku bilang itu maunya gereja apa maunya Tuhan. Gimana kalau ternyata maunya Tuhan lu bernyanyi bukan cuma di gereja. Tuhan mau lu bernyanyi untuk Dia dimanapun, bukan cuma di gereja.
Oke, tanya Tuhan lagi kata dia gitu. Doa segala macam. Tiba-tiba orang datang kasih tahu, coba ikut Just Do It segala macam kan. Wah, Tuhan build platform beneran terkenal. Di situ akhirnya semenjak terkenal di Just Do It, di hatiku cuma pikir, wah ya udah, berarti Tuhan mau aku hidup untuk Tuhan dengan bernyanyi bukan lagu rohani. Jadi aku gak mau nyanyi lagu rohani waktu itu. Jadi 2016 sampai 2018 3 tahun itu ya. Wah itu gak kemana-mana. Bener-bener stuck-stucknya. There's something wrong gitu kan. Mereka coba masukin aku ke labelku, coba masukin ke KFC, Air Cinta segala macem, bikinin single yang bagus. Gak naik, gak meledak. Padahal lagunya bagus-bagus semua. Wah there's something wrong gitu loh. Ternyata aku gak obey. Ternyata Tuhan bukannya Tuhan tuh maunya aku bernyanyi buat dia dimanapun. Bukan cuma sekedar, ini panggilanku ya, bukan cuma sekedar hidup benar gitu. Tapi Tuhan mau aku proclaiming His love, His grace through my songs gitu. Tapi aku masih deny karena aku pikir nggak masa nyanyi lagu rohani sih, so Kristen banget. Padahal nama gue udah Yesus Abraham. Iya, Kristen banget Kristen udah. udah. Kristen apa coba? Udah mentok bro nama lu. Aduh, Iya bro, susah tuh. Aduh, sampai akhirnya kita kita ada monthly gathering gitu, community yang lead Rague Lewi, ya kan, ketemu sama Yosua Gunawan, dia udah build YouTube Eklat Story dari 2015 dan pada saat itu 2018 itu Bang Andi baru mulai YouTube-nya juga, baru mulai kedengeran, kelihatan, viral segala macam, dan kita udah every month udah ketemu dari 2017 worship, aku yang lead segala macam. Dan 2018 tuh aku udah berasa, wah there's something wrong, aku harus share sama seseorang. Ngobrol sama Yosua. Aku tanya dia, Yos gue harus ngapain ya? Apakah gue harus masuk ke YouTube? Kalau masuk ke YouTube gue harus ngapain ya? Dia bilang, worship. Nah yakin loh, ada Andi Ambarita loh. Saingannya berat ya. Tapi kan kita sempat ketemu. Iya, habis itu kita ketemu. Cuma maksudnya bukan itu, tapi paham sih perasaan Kak Yosua. Maksudku udah ada, saya udah ada nih. Tapi kayak the way you worship dengan the way Andy worship different. Iya betul. Gitu. Ya, lu coba aja, siapa tahu memang ini maunya Tuhan gitu kan. Iya benar-benar. Akhirnya tapi aku bilang ke Yosua, gue gak punya, gue kismin bro gitu, masih ngekos juga, miskin. Kismin di balik miskin. Lagi belajar gue. Poor, I'm poor. Abis dari Sydney ya, kismin di sini. Gak ada peralatan, handphone, iPhone dikasih juga. Kayak gak punya apa-apa lah. Lu mau nggak sama gua gitu? Gua kan nggak punya basic apa-apa, tapi lu bisa mixing, mastering segala macam. Gua doain dulu 2 hari kata dia. Sambil dia berdoa, aku tes market kan. Aku cobain bikin di Instagram. Instagramku itu for the first time nyanyi lagu rohani. Sebelumnya nggak pernah. Paling lagu Natal. Oh iya. Christmas. Christmas ya. Itu cuma taruh handphone nyanyi pakai gitar gitu doang. Wow, itu kayak banyak banget. Langsung follow, sorry to say ya, tapi aku punya likes tuh waktu itu tuh 1,000 doang paling. Tapi waktu aku upload itu 4,000 likes. Wow, gila. Kok aneh banget nih gitu kan. Something wrong nih. Terus followers nambah. Oke. Aku merenung lagi kan, Tuhan emangnya beneran nih Tuhan mau aku ngelakuin ini gitu. Dan ayat itu muncul, ketika anak manusia ditinggikan, ia akan menarik orang datang kepadamu. Dan Tuhan bawa aku flashback lagi. Yes, lu kan waktu itu udah gak mau nyanyi. Tapi lu kenapa lu pengen nyanyi? Karena lu pengen nyanyiin kasihnya gua. Tuhan kasih flashback, Roh Kudus ngomong. Tapi gimana caranya lu bisa nyanyiin kasihnya gua kalau lu aja takut nyanyiin lagu rohani gitu loh. Oke Tuhan, yaudah yuk lu nyanyi. Gitu. Dan ya udah kita bikin konsepnya simple juga. Kebetulan juga memang aku bisanya main gitar, ya main gitar lagi gitu kan. Lu kenapa gak main gitar lagi sih? Masih. Oh ya? Masih main gitar. Nanti main gitar gak? Masih. Enggak. Gue kalau ada band gue enggak. Oh iya. Kalau Ya ada berarti band. bandnya gak usah aja lah. Iya, biar dua-duanya gitar. Karena gue chordnya suka salah-salah. Kalau gue sendirian kan salah gak kedengeran. Iya benar. Improve aja lah Iya ya. dong, bener gak? Iya, Kalau iya, sama iya. band kan nabrak. Oh iya. Kok chordnya bukan situ, bebas gue gitu. Kayak kemarin gue ke Solo gitaran gitu. Masih gitar. Iya, lihat masih gitar. Tenang. Tenang. Lagi berencana beli gitar baru. Asik, amin. Tapi harus bayar cicilan apartemen. Daddy's life ya.
tanya Kementerian Uang dulu ya bro ya. Tapi akhirnya di situ memantapkan hati dan Yosua juga bilang, ayo yes, gue damai sejahtera, yuk kita lakuin gitu kan. Dan akhirnya kita jalanin itu bareng. Kita ingat banget sekali syuting langsung kita bikin 3 video. Lagu pertama tuh Satu Hal Yang Kurindu, Satu Hal Yang Kurindu. Terus Hatiku Percaya sama Mujizat Itu Nyata. Itu dalam seminggu ratusan ribu views. Seminggu ratusan ribu views. Sebulan subscriberku dari 2.000 jadi 10.000. Kayak itu growth-nya kayak Yosua aja yang udah lama di YouTube kayak ini aneh. I build eklat gak kayak begini gitu loh. Wah ini emang your path sih katanya. Memang jalannya Tuhan buat lo gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang gitu ya. Jalan walaupun ya viewersnya turun ya pasti ya, maksudnya tapi kita berusaha buat tetap setia gitu dan konsisten gitu tetap. Iya karena aku juga orang nggak seperfeksionis Bang Andi Ambarita. Nggak perfeksionis. Lu kan kalau recording lama banget Bang. Iya. Tapi kan itu excellent, bukan perfection. Ayo siap. Excellent. Service excellent. Kalau gue lebih orangnya apa ya, lebih ya udahlah gitu ya. Bodoh amat. Jadi kita tuh kadang sekali syuting bisa 6 video langsung mengalir. Gue nggak bisa sih itu. Iya. Berarti quantity over quality gitu atau bukan. Oh jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Bukan. Singgung. maafin ya Wak. Gak maksudku bukan. Kalau aku memang I don't want this to be pressure gitu kan. Gak mau jadi tekanan. Jadi this is just the way I come to my father gitu. Ini cara aku datang kepada Tuhan dan ini restingnya aku, tempat peristirahatannya aku, dan I just wanna be ya apa adanya gitu loh. Ya video harus tetap bagus dong. Maksudnya harus tetap bisa dilihat dengan baik, mixingan harus tetap enak, tapi the flow, the structure just let go gitu. Bener-bener. Itu berarti gak ada konsepnya gitu kok? Gak ada. Just record aja gitu. Flow. Oke. Gitu. And kebetulan juga kan yang udah ada yang main keyboard kan. Sekarang puji Tuhan kan ada uangnya, jadi bisa kasih. Gue gak ada, kasih gue sendiri. Puji Tuhan kan jadi bisa bayar ke pemain keyboard. Soalnya kalau aku gitaran sendiri, gue juga paling jadinya 2 lagu Bang. 1,5 jam. Konsentrasi kan harus lebih lama. Dan tangan kan lebih sakit juga ya. Kapalan ya benar-benar kok. Tapi ya benar sih kan. Iya, tapi ya di situ sih memang obedience sih ujungnya memang panggilan Tuhan tuh apa sih buat kita gitu kan. Dan aku shocknya lagi ketika aku pikir, wah udah nih ternyata jalanku di rohani nih. 6 bulan setelah itu Eklas Story vokalisnya keluar. Dan mereka bilang kita mau lu yang jadi vokalis. Dan gue kayak bilang tapi gue pelayanan loh. Gak apa-apa, gak masalah. Ayo sikat gitu. Dan itu Tuhan juga bawa Eklas Story. Lagunya meledak juga. Pernah kan? Iya. Kayak gak pernah nyangka sih. Dan akhirnya itu jalan bersama-samaan ya. Walaupun yang kadang manajerku kayak, kok yes tanggal ini ada. Ya kok ada pelayanan gitu. Tapi kemarin keren loh kok yang itu diselipin lagu rohani ya kan. Jadi kayak abis manggung lagu-lagunya yang sekuler tapi ada itu malah yang viral yang itu ya kok ya. Karena yang di TikTok lewat tuh yang pas itu mulu itu waktu Tuhannya itu pasti yang terbaik Ya karena tinggi banget lagi. Iya. Jangan jangan. Yang deg-degan ya. Nyampe juga. Nyampe loh. Tapi bener-bener kayak singelong juga jadinya. Bener-bener. Yang dengerin yang deg-degan ya. Jangan. Itu nyampe juga. Di inir gue tuh udah berisik banget tuh. Yesus nyampe gak nih? Di inir kan yang MD. Kebayang Yesus nyampe gak? Yesus nyampe guys gitu kan. Emang yang MD itu kadang membantu tapi kadang distraction banget. Benar-benar Lu bisa diem gak sih MD gitu? Benar-benar. Kadang semua celotehan wah gak bener nih. Yakin ya. Itu tuh jadi kadang kita mau masuk buset berisik amat nih. Stop. Naikin satu itu sering terjadi sih. Jadi makanya kadang aku malah pakai ini loh ear monitor. Buka aja. Apalagi kalau pas press enak kan gitu. Maksudnya pas press enak. Ini dulu pas worship gitu. Pas worship kita mau masuk dalam masuk ya gitar jadi copot sih. Ya kita masuk gitar. Masuk dia. Gue pernah keceplosan Lucky yang MD. Yes, ini balik lagi ke chorus boleh ya? Boleh. Iya kan? Ngomong di mic. Boleh. Tuhan. Boleh Tuhan. Boleh kayak kami masuk lagi ya. Coba kreatif banget lu. Iya benar. Kalau aku gak pernah keceplosan tapi gini kok.
ini kita masuk kayak iya ya kami masuk itu. Tapi jadi kayak gitu ya. Ini kayak gini. Jadi kadang emang kalau pas worship copot aja sih kalau. Tapi kalau praise emang penting banget buat sih. klik ya. Iya buat bener, klik. Tapi nih wow. aku pengen penasaran nih ceritanya Bang Andi sama Ko Yesua kenalnya gimana nih? Iya. Awal pertama Awal ketemu ketemu ya. ya. Gimana ya bener ya? Ketemu di konsernya Frankie Kunchoro gak sih pertama kali? Enggak. Closer kan? No. Oh sebelumnya ya udah. I think we met at a restaurant, remember? Tapi itu after The Frankie Kunchoro gak sih? Pho. Iya. Oh masa sih? Iya di Lotte kan kita ketemu kan. Ya lupa gue. Pokoknya udah lama Pokoknya udah ini lama, ya, pokoknya banget ya. udah lama. Iya. But yeah, we had lunch. Iya. Nah, kita sharing, because we had shared values. Jadi Lunchnya on me apa on you ya? on me. Really? Kan me. abang. Biasanya abang. Abang kan biasanya. Gue kan abang, gue abang baik. Iya, abang mengayomi biasanya. Gue nggak tahu bro, nggak apa-apa, nggak penting. Gak, gue mau nagih ke lu kalau gua. Oh iya, nggak apa-apa nanti. Abis Nasi ini goreng apa deh ya, habis ini. ya. Nasi goreng babat. Babat bener ya, enak nasi goreng babat. Yeah, it's always good to meet someone who has the same vision, shared values juga. Iya. Tapi gue belum tahu sih akan mimpin gereja atau enggak ya. Iya, Oh, itu iya. beda sih. Itu beda. Kan lu bilang soalnya the same vision kan. Iya, same Iya, vision same lagi. vision. Ya, oke. Jadi, ya oke. Tapi masih dalam melayani Tuhan. Iya, betul. Tapi kalau nanya gue, kalau aku melihat dari secara overall, aku melihat Tuhan mau mulai satu gerakan, Iya. a movement within worship, tapi worship bukan corporate, Iya, Yes. betul. not in the church, Iya, but at iya, iya. home. Betul. Intimate. Benar. Yes. But at home. And for what it's worth, yang aku uploading dan sharing itu bukan my original worship loh. Artinya gini, gua menyembah Tuhan nggak kayak gitu. Ngerti nggak? Kalau gue menyembah Tuhan, gue udah cengeng, Iya, benar. gue udah nggak bisa tahan nada. Iya, betul. Wow. Betul. Jadi itu memang aku cuman mendamping doang. Wow. Jadi memang kelihatan ya I've got it all together. Iya. Tapi sebelumnya enggak sih. Wow. So it's sesuai dengan doa saya. Aku mau mendamping. Iya. Dan setiap pelayanan di gereja apapun, aku mendamping. Suara gue tuh nggak penting. Iya. Ngerti nggak? Iya. Suara gue tuh nggak penting. Yang penting suara jemaat. Iya. Ya, Itu jauh lebih penting. Iya. Itu jauh lebih penting. Dan benar. it's important for us to understand that as worshipers. Like it's not about our voice. Iya. Iya. Asal semuanya jalan dengan tertib. Yes. Iya. Kita bisa leading correctly, naik kapan, Yes. chorus to the verse. Iya. Ending. Ya supaya mereka bisa nggak usah lihat layar lah istilahnya, Iya, bisa betul. Oke. experience the presence, Iya. the fullness of joy, because there's only fullness of joy in His presence. Jadi Iya. Iya. that's my aim as a worshiper. That's why when I lead worship, I hardly ever sing. Like I lead for the first, and then after that, kalau mereka udah panas, Iya, udah terbiasa, biarin aja. Iya benar. Oke. Karena ada kadang tuh memang kalau pas worship ada momen yang kita kayak ngebiarin jemaatnya untuk kayak ngerasain itu. Jadi kayak ada fase dimana tenang diam gitu, dibiarin gitu ya. Ada waktu Iya, Ben setuju, diam setuju. aja, biarin jemaatnya. Iya, Iya. betul. Biar mereka menikmati hadirat Menikmati Tuhan. hadirat Tuhan. Kita udah menikmati hadirat Tuhan di waktu kita persiapan untuk Prepare. melayani. Betul, ya Yes. preparation. Gitu. Jadi kita Betul. istilahnya we'll take the back seat, we'll let you guys. Oh no, we'll take the front seat. You take the back seat. You relax. Yeah. You not relax, but I mean metaphorically relax in His Yeah. presence. Yeah. Gitu loh ya. Just worship Him, appreciate Him, worship Him, adoration, exaltation. Iya. Ya gitu. Jadi ya kalau kita di rumah ya kita sebetulnya tuh it's not how we usually worship. Well, for me personally, it's not how I usually worship on the stage. Like I worship at home. Iya. Iya. You don't want to hear it. Iya, Itu bukan udah itu. semua, iya. Barita bukan kayak kan. Iya. Cengeng banget sih. 80% gitu ya. menangis, 80% 20% memuji Tuhan. Iya benar. Iya, Saat aku memuji Tuhan, aku ingetin loh. Benar. Saat anak gue lahir, Iya. waktu Tuhan pulihkan hidup saya. Betul, titik terendah kita. Pemulihan dalam keluarga saya. Betul. All of these things I think about.
all of His benefits. Think about His salvation, His mercy, His goodness, His favor, His blessing, Yes. His intervention. All of these things culminate when I worship, and I can't contain myself. It's not based on emotion. Oke. Worship is not meant to be based on emotion. It's meant to be based on truth. Yeah. Yes. Truth that exerts emotion. Yeah. Your reaction to the truth. Yes. Yeah. Yeah, and you express it. And that's what, as worshippers is, in my opinion, where I am now in my understanding, and it keeps evolving. Yeah. That's where we ought to be. It's not about how good do I sound, or, Yeah. Yes. or Setuju. anything like that. Setuju. Makanya kalau aku ada cover, kalau ada sedikit fals, ya udah. Ya udah. Iya. Itu mah, that's Kalau just aku it. Melodine. Melodi. Oh iya. Melo ya udah nggak apa-apa itu lo gitu. Itu lo. Tapi itu istilahnya worship is not meant to be perfect. Yep. Iya. Yep. Betul. Those imperfections are the istilahnya those imperfections are the sincerity of Iya benar. of what we're giving to God. Ketulusan, Iya. Ketulusan gitu. Jadi tapi kalau bikin cover ya nggak gampang. Iya, benar. It's not easy karena aku butuh at least 72 hours to make one cover. 72? Yeah. 72? 72 hours, yeah, man. Wow. It's not easy karena aku bikin semua sendiri. Aku rental alat. Baru mau nanya, ada Iya. timnya apa nggak? Berarti Enggak, nggak ada. semua Sendiri tim ya? sendiri. Oh, I see. Wow. keren. One man band. Iya ya. Wow. Yeah. So it's not easy and it's a lot of pressure. Like I know you mean. There's a lot of pressure because dari satu sisi it has to be acceptable untuk orang mendengar, Benar. Yes. tapi nggak terlalu overproduce sehingga itu sounds fake. Wow. Iya. Benar. You know what I mean? And finding that happy medium di Iya, tengah-tengahnya itu untuk orang bisa pasang, Iya, gitu. dengar, dan nyanyi bersama. Iya, benar-benar. Itu. Benar. Makanya it's not overproduced, nggak ada kayak instrumen inilah, instrumen Iya. inilah, instrumen ini. Betul. Karena kalau lu sendiri sama satu gitar, let it sound like Yes. satu gitar. Iya, betul-betul. Gitu loh. Iya. Setuju. Ya makanya mixingnya ada prosesnya sendiri. It's all to enhance. It's not an experience gitu. Iya. You're enhancing istilahnya an asset untuk kita bisa mendampingi orang untuk menyembah. Betul. Ya. Karena benar banyak banget tuh Bang yang orang tuh saat teduh tuh kadang juga butuh kayak YouTube gitu. Jadi mereka Yang nggak bisa main nggak bisa gitar sama nyanyi gitu. biasanya gitu. Jadi nggak yang sendirian. Jadi makanya mungkin bantu banget sih channel YouTube Bang Andi Ko Yesua tuh pasti sampai sekarang pun aku yakin banget Iya. masih dipakai Apalagi buat saat waktu teduh. COVID tuh bener-bener Iya, dah. udah lemes-lemes di tidur Iya, waktu gue apa play namanya repeat kena, gitu. Pasti Iya, sih. Iya, benar, Dari benar. jauh tuh ternyata ini ada COVID ya. Oh my gosh. Nggak ada yang tahu. bener, Bener-bener bener. juga Tahu, ya. bener-bener. Nggak ada yang tahu Oh lah. itu sebelum ya? Sebelum ada ya? tahu, bener. Iya, Oh iya ya. Makanya Indah banget ya rencana Tuhan itu ya. makanya kita taat aja sama Tuhan. Iya, benar-benar. Merinding Aduh, banget tuh ya. pasti kalau bikin Luar cover biasa. tuh susah loh Tuhan. Iya. Iya. Apalagi menyembah gitu. Apalagi kalau sebelumnya berantem sama istri. Nah, Ya. itu You know? ini tapi mau tanya deh. Ini penting nih kan kita nih kalau ada acara nih kayak misal kita nih SRW gitu kan. Iya. Kan kita as a team. Nah, biasanya itu kayak ada tradisi gitu. Persiapan Selalu sebelum preparation itu entah ada kayak dikit-dikit konflik nih Uh-uh. antar tim Iya, atau iya, yang iya. keserang kehidupan pribadi kita. Apakah Di Koko dan Abang tuh juga Iya, ngalamin ada kayak ngalamin gitu? gitu nggak sih? Wah, iya loh. Iya pasti gitu ya. Pasti ya kayak gitu. Emang ya? kayak gitu ya pasti ya. Kayak ada aja gitu yang kayak bener, Tapi itu kan namanya keluarga. ya. Iya sih. Iya. Ya Kita harus terima. Iya benar-benar. That's Kita harus Bisa kita gitu harus- ya. Setiap harus- mau ngapain gitu ada. Iya, Ada aja gitu Itu ya. kan itu untuk membentuk Iya, kan nguji kita juga. kita juga ya. Yeah, because iron sharpens iron, ya human sharpen humans. Yes. Tapi ya respon kita kan di tangan kita. Betul. Iya. Jadi misalnya kalau ada friction kayak gitu, ya susah kadang-kadang ya kalau kita bukan hanya itu aja kalau lu baru di PHK, Iya. Nah, biasanya kayak gitu. bener-bener. Ada aja gitu. tapi gini loh, Tuhan lebih besar loh dari itu. Iya. Benar-benar. You know, and as cliche as it sounds, He is bigger than that. That's why whenever I'm going through an issue or masalah atau musim yang sulit, kita di gereja nih, aku selalu bless the Lord of my soul, bless the Lord of my soul, Iya. bless the Lord of my soul. I speak to my soul, I speak to my spirit, bless the Lord. Never forget for His goodness. You know, Yes. ingat kebaikan Tuhan. Amin. Di situ udah, you convince yourself. Oh iya ya, aku ingat Tuhan. Iya.
so that you put distractions away, and you remind yourself. Tapi bener sih Bang, aku cerita dikit. Aku juga cerita sama Kak Brin di titik tahun ini nih, bulan Mei kemarin. Jadi aku pernah ngalami situasi yang aku jatuh banget. Pokoknya aku kehilangan besar banget. Tapi Tuhan tuh kayak gak ngizinin aku galau. Di dalam minggu itu aku pelayanan tuh kayak yang aku kita Jogja tuh hari apa ya? Kamis gitu ya. Kamis tuh kita sama anak-anak 1PM itu, anak komunitas pemuda kita harus gathering. Minggunya pelayanan ke GBI Serpong gitu kan. Cabang Serpong. Kamisnya berangkat ke Bengkayang. Jadi tuh pelayanan. Iya pelayanan. Jadi di situ tuh kayak aku bener-bener doa banget sih kok kayak aku kayak tidak ada waktu untuk aku yang sedih-sedih meratapi itu gitu ya. Dan ternyata waktu di Kalimantan aku ngeliat anak-anak muda yang jauh lebih tidak beruntung dari aku. Jadi kayak Tuhan bawa aku situ kayak ini loh ujian yang aku kasih ke kamu itu, kamu lihat mereka tuh juga yang jauh ibaratnya tidak terpelihara, mereka yang ibaratnya dari bayi mereka nggak lihat orang tua mereka kayak gini. Jadi kayak benar-benar nangis banget kayak ternyata yang aku kemarin tuh cuma diambil materi tapi mereka nggak ngerasain ini. Jadi emang Tuhan tuh kalau udah pakai kita bener sih, kadang tuh bahkan galau aja tuh gak diizin lama-lama, bener-bener kayak wow cepet gitu ya, cepet banget. Aku sampai cerita juga waktu sama Kak Brenda kayak aku tuh di titik yang sebenarnya aku nggak mampu, nggak kuat gitu. Aku cerita juga sama Om San kan kayak, tapi aku udah terlanjur mengiyakan pelayanan ini, aku harus berangkat gitu. Dan itu sepanjang hari puasa, doa puasa, karena aku lebih kayak minta kayak jangan sampai aku terbawa ke perasaan pribadi, tapi aku benar-benar kayak pelayanan itu yang aku bawain itu adalah hadirat Tuhan. Karena kan kadang beda ya, ada yang kita tuh nyembah karena emang kita lagi ngalami susah, itu karena kita kebawa perasaan emosi pribadi tadi yang abang emosi, bilang itu tapi bukan kan, emosi tapi benar, tapi bukan emosi, tapi kayak emang cinta kasihnya kita ke Tuhan gitu, karena kebaikan Tuhan itu harus nyampe gitu loh melalui doa itu. Dan aku kayak itu pengalaman yang aku luar biasa. Dan dari situ pulang-pulang tiba-tiba pertama kali dikasih kesempatan khotbah juga, jadi kayak luar biasa. Ternyata naik down. Jadi kayak naik down. di levelnya mau dinaikin, jadi kamu di ujinya benar-benar gitu ya, luar biasa sih. Itu pengalaman yang tahun ini benar-benar luar biasa banget aku dapetin. Dan puji Tuhan memang karena kebaikan Tuhan. Tapi memang kalau semua pelayanan tuh pasti akan ada prosesnya. prosesnya. Ada proses ujiannya gitu. Semua kehidupan. Betul. Kita pasti ngalamin noise. Kita lagi makan aja ada noise. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita kemampuan untuk refocus, untuk kita rekalibrasi pikiran, hati, lewat apa? Lewat firman, lewat pujian. Betul. Ya, makanya firman Tuhan bilang dia bertahta di atas pujian umatnya. Benar, setuju. Berarti kalau kita gak puji Tuhan, Tuhan gak bertahta. Enggak. Tapi ketika kita puji Tuhan, kita sadar ada dia yang bertahta gitu. Ibaratnya tuh kayak lensa handphone yang lagi ngeblur. Iya, ngeblur. Iya kan, terlalu banyak noise-nya karena terlalu banyak subjeknya gitu kan. Terlalu banyak objeknya. Tapi ketika kita worship, itu kamera tuh makin lama makin fokus. Betul. Ya kelihatan cuma wajahnya Tuhan. Benar. Sisanya yang lain yang ngeblur. Nah, there's ya itu ketika kita melayani, ketika kita worship, menyembah, noise itu pasti akan ada, nggak bisa kita hindari. Benar. Tapi when we start, ya tadi bless the Lord of my soul, kita memperkatakan firman, kita memuji, menyembah Tuhan, pasti wajah Yesus akan semakin jelas. Betul. Dan yang sisanya udah jadi blur. Yang lainnya ngeblur ya. Fokusnya udah ke jadi Tuhan bayang-bayang aja. Iya, luar biasa. Kemarin itu gue lagi itu pelayanan ke China. Harusnya tahun ini aku liburan keluarga ke China gitu. Udah beli tiket, udah beli hotel. Dan udah beli hotel. Udah beli semua. Udah ready. We are ready to go. Bahkan sampai gue paham sih maksud lu Bang. Sampai tahu nggak? Ternyata ada my friend dulu sebelum COVID, kita setiap tahun tuh sering pergi pelayanan ke sana ke mahasiswa. Dia minta bisa nggak lu ke China juga, kayak, wih pas banget, gue mau liburan, let's go. Karena Tuhan tahu kalau gue nggak liburan gue nggak mau pergi. So baik banget secara tanpa sadar tuh Tuhan mendireksi. Wow, gue berangkat dengan happy. Tahu nggak sampai di sana lagi pelayanan, anakku masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, kejang. Kejangnya parah banget. Istri ikut koko atau istri di untungnya di rumah. Jadi kita tinggal besokannya berangkat. Pagi-pagi ditelepon lagi, anaknya kejang lagi. Jadi pagi itu harusnya dia flight, malah jadinya aku yang flight balik ke Jakarta. Liburannya nggak jadi. Cuman pelayanan doang. Jadi cuma pelayanan doang. Ya Tuhan Yesus. Tapi ya itu di tengah pelayanan itu aku harus dengar info, anak kita kejang lagi, masih kayak begini kayak. Berat. Iya, nata hati gitu. Berarti emang ujian itu nyata sekali ya. Ini kalau jadi Ko Yesus aku juga nggak. Iya, pelayanan tuh pasti nggak bisa plong gitu ya Ko ya.
Ya, Karena kepikiran. Tapi aku selalu percaya bahwa ya itu everything works for my good. Betul. Gitu. Buat kita yang mengasihi Tuhan gitu. Bener-bener. Sekalipun gua tahu Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan loh, Tuhan izinkan. Ya, ternyata banyak yang Tuhan bicarakan dari situ ya. Aku tahu itu datangnya bukan dari Tuhan, cuma Tuhan izinkan. Tapi Tuhan pakai hal itu untuk menyadarin aku banyak hal, gitu loh. Tapi wah, it's amazing journey. Di tengah-tengah hal itu banyak anak-anak muda yang tetap di jamaah Tuhan, bertobat, ngalamin Tuhan, and it's worth more than more than the vacation lah. Gitu sih. Jadi ya semangat teman-teman. Semangat. Tuhan sayang. Jadi ingat tidak ada apapun yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Betul, setuju. Sakit penyakit, masalah keluarga, apapun itu nggak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Luar biasa ya. Seru banget. Gak kerasa kita udah sejam loh ngobrol. Wow. Kayak baru 15 menit ya. Saya dari tadi udah nahan kencing loh. Oh iya. Saya mau pipis ini. Aduh, saking serunya guys, ternyata udah sejam loh. Iya, aduh. Ya, sayang banget ya. Sayang banget. Tapi boleh gak sih nanya terakhir deh? Ini kan Ko Yesus sama Bang Andi kan sedikit bisa dikatakan kan public figure nih. Susah gak jadi pelayan yang diperhatiin banget juga gitu? Iya. Enggak sih. Enggak sih, Enggak gue ya? juga aman sih. Aman ya? Aman Kayaknya aja. kita bersyukurnya kita ada di era dimana keapa-adaan itu sangat diapresiasi ya. Iya, Betul betul ya. Iya kan, kita udah nggak di era yang kayak you have to be Iya. Kalau dulu kayaknya mungkin harus gitu ngejaga ya. banget. mungkin itu ya. kayak early Iya. 2000 ya, Iya. early 2000 ya. 2000-an. Kalau gue sih semuanya mulai di rumah ya. Iya benar Iya. sih. Karena kalau kita aman di rumah ya, mau di gereja pun, mau di gereja orang Benar. lain pun nggak apa-apa. Sama Saya aja nggak ada ya. yang ditutupin Asal- juga Benar, kan. benar. Asal kita memang ya pelayanan yang utama kan keluarga. Iya, betul, Ya. keluarga dulu utama. Betul, ya. So yeah, I mean like just keeping it real, you know, like everyone goes through gembala sampai orang yang cuci toilet di gereja juga masalah juga. Iya. Like it's like semua. you Yeah. can't run away from that. And Yes. if you think that karena lu ada gelar pendeta, hidup lo asik aja, Easier juga Easy enggak. Iya. enggak. Enggak So, juga. I think people now are more orientated as to what Iya. life is, you know, what I mean? Like, so I think it's okay ya. Kita sih Fine ya. Fine aja ya. We're not trying to be someone else, basically. Iya, Iya, benar. iya, We're iya. not- Kita nggak mau menjadi orang jadi lain kok. diri sendiri ya, Bang ya, benar. Iya, karena Apa nggak pakai adanya. topeng jadi Betul. nggak apa-apa gitu ya. Benar. Iya, Iya betul, karena kebetulan juga dibangun dari rumah juga, benar itu. Iya. Iya. Benar. Wow, luar biasa banget. Sudah selesai, udah malam nggak hari boleh nanya ini. lagi, teman-teman. Luar biasa, aku yakin banget sih teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya terberkati banget malam hari ini. Tuhan. Dan gak kerasa nontonnya kayak, iya udah selesai nih. Iya, udah selesai ya. gitu. Iya, luar biasa. Tapi boleh gak sih kita minta tolong Denger mereka nyanyi dikit gak sih? Sama, kita tiba hati banget. Dari tadi kayak pengen denger gitu loh duetnya Iya, Bang iya. Andi dan Ko Yesua. Itu sih kalau boleh request boleh nggak? terhubung apa-apa gitu. Tuhanku percaya yang Iya. kalian bikin itu aku seneng. Oh banget. iya kalau ya Tuhan percaya. Tuhanku Susah nggak ada gitar? percaya. Nggak ada. Kalau enggak ya sekeluar aja. Gue gitar ya. Pakai garage band. Jreng. Sayang sekali gak ada gitar ya. Oh yang Mas Heri mungkin mau main suling enggak ada. Enggak nggak bawa suling juga. Iya, Ya. yang nggak usah pakai gitar. Iya, Iya nggak usah bebas pakai ya, gitar. bebas ya. Lu aja. Yang gampang. Gue seneng deh. denger Masa suara lu. gua sih? Berdua dong. Berdua. Lu aja, gue ngikut. Atau ada lagu baru sekalian dipromoin gitu. Ada sih lagu Ada lagu baru. Mandarin. Nah, coba Mandarin. Iya, agak susah ya. Tapi enggak deh. Gua agak ada lagu baru. Yang Still itu working sama on. Billy itu. Ya, sama Billy ya. Oh, iya. And Kapan rilis? Kapan rilisnya Bang? Next year. Oh, Siapa aja? 2025. Bentar lagi ya, bentar 5 Siapa lagi. minggu aja? lagi. Lu gue, Billy sama Andre. Andre Hermanto. Kalau Andre Hermanto. Yes. Wow. So, Bulan three of apa us nih? were Bulan writing. apa nih? Bulan apa nih spoiler? Spill dikit. I'll let you know. Jadi masih rahasia ya guys. Ini masih rahasia. Aku juga mau rilis lagu baru lagi. Wow, tahun depan juga. Kapan? Apa? Sebenarnya baru rilis 22 Oktober. Oh, Masih kemarin. SYL Project. Oh, iya, Steve Tabaluyan, Yesua Lucky Barus. 4 new songs, 4 lagu baru. Oh, 4 lagu. Judulnya Pribadi yang Setia. Parah lu gak promoin gue. Iya. Lu gak kasih tahu. Emang hidup gue di sosial media.
Antar jemput anak Iya, sih. antar Bro. jemput. Seru. Jangan pegang-pegang otot gue gitu. Sakit tangan gue. Emang gak mau disuruh nyanyi, maunya itu stand up comedy. Iya, kayaknya mau stand up ya. Dikit aja deh, dikit deh lagu Dikit apa apa deh, deh. bebas deh. Lagu yang lu deh, yang baru. Lah kan kita mau berduaan duet nih. Nanti kan nanti di atas. Oh iya. Oh iya. Atau lagu yang umum aja dulu deh. Ya, Ini yang nanti umum. buat rahasia yang nanti SRW ya. Ya udah deh. Lagu umum. Lagu Lagu umum. apa? Lu Pribadi pilih yang deh. mengenal hatiku tadi boleh. Nothing's gonna change my life for you. Yeah, probably not. Atau thinking out loud. Iya, thinking out loud, thinking out loud. Thinking out loud sih best sih. Udah gak mau ya bang ya? Oh Enggak, ya, gue jangan sih. dong. Jesus I will be loved. Ganti Jesus. Oh diganti Jesus ya. Still doesn't work. Still doesn't work, man. Still doesn't work. Aduh. Lagu apa bang? I don't know. Kalau gue ditembak kayak gini selalu blank gue. Lagu apa ya? Atau ke Yesua mulai dulu nanti Bang Andi tiba-tiba Ya, masuk gue gitu. ikuti, gue Nah, ikuti. ayo kok. Kok. Gue. Kami perlukan. Gitu. Oke. Ya. Apa nggak lo? Enggak. Keajaiban. Ya. Kami butuhkan sentuhan hatiku. Tanganmu. Hatiku. Tangan, aduh gue udah mau kenceng ketawa. Ya gitu aja ya teman-teman. Ya gitu aja deh. Berhubung kok Yesua mau kencing ya. Oke kita langsung. Jangan lupa dengerin aja nanti di YouTube ya. Kesana aja. SRW for Christmas Touch Betul. My Heart. Oke, nanti kalau udah nonton di YouTube aja. Benar. Thank you banget Ko Yesua dan Bang Andi. Andi. Thank you banget buat yang udah nonton. Aku percaya kita jadi tambah semangat ya untuk Benar. menjadi pribadi yang lebih ngerti Tuhan Yesus. Betul. Dan aku percaya buat teman-teman semua jangan lupa di-share, like dan kasih tahu banyak orang deh. Betul. Biar banyak yang tahu kisah hidup Amin. mereka berdua Benar. ini dan jadi berkat. Amin. Yoi. Oke, sebelum kita akhiri mungkin salah satu bisa bantu doain teman-teman yang Ya. Bang Andi dong. Bang Adi. Oke Bang. Oke. Kita berdoa. Tuhan, buat setiap rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, anugerah yang kami terima, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, kesabaran-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang kami terima. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman kami yang lagi nonton podcast ini. Hanya Engkau tahu apa yang mereka sedang alami. Yes. Bapak, Engkau tahu tetesan air mata yang sudah mengalir Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Amin. Teguhkan mereka Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar. Amin. Buat anak-anak muda ini Tuhan, aku berdoa biarlah generasi ini bisa bangkit Tuhan, Amin. bisa ambil keputusan untuk mengutamakan Engkau dalam hidup mereka. Amin. Bapa, biarlah identitas mereka dapatkan dalam Kristus, Amin. bukan dalam sosial media, bukan dalam sesuatu barang atau benda Tuhan, tetapi dalam juru selamat kami. Amin. Tuhan, kami berdoa biarlah ada gerakan baru Tuhan, gerakan ilahi Tuhan Yesus yang akan terjadi dalam anak-anak muda Tuhan. Amin. Biarlah namamu dimuliakan. And let your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. We thank you, Father, for this wonderful moment in our fellowship, in this podcast. We pray it will reach the certain people that you have organized for them to listen. May they listen with no distractions. May they take away what they can learn from our experience, from myself and Yeshua. And we bless them, Lord, in Jesus' name. In their journey with you, Jesus, I pray, Father, that they may remain faithful, they may endure, so that their character may be molded, their intentions may be molded, and their motives may be molded for your glory. We thank you, Father. And I believe, Lord, that whatever me and Yeshua has done, I believe generasi baru ini akan bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari kami, Tuhan. Jauh lebih
lebih kreatif Tuhan. Yes, amin. Semua buat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Sampai jumpa di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan berkati. Bye.